Oke teman-teman, kali ini kita ada barang baru sebesar ini, seberat itu 35 kilo. Ini gue dorong sendiri ya, lumayan ekor. Ya ini adalah kursi gaming Secret Lab yang gue PO selama 45 hari atau lebih sih sebenarnya. Kalau kalian kehabisan stok mungkin kalian bisa PO sampai 3 bulan, tapi ini gue dapat PO 45 hari. Nah ini kita coba langsung rakit aja ya, kita unboxing. Dalamnya kayak apa ini? Sebesar ini isinya apa coba? Kursi tapi kok sebesar ini? Kita coba ya. Oke, setelah kita unboxing, isinya banyak banget, full, semuanya tertata rapi semuanya. Bahkan karton buat penyangganya itu berat banget, hampir setengah kilo mungkin, nggak tahu deh. Nah ini yang pasti ada isinya, ada ini head pillow, ini memory foam, trademarknya mereka. Ini empuk banget nih, kalau misalnya dipencet bisa balik lagi, ya gitu deh. Ini head pillow-nya, terus ini ada lambar. Ini buat apa? Ini buat di punggung sih. Nah ini bagus banget buat jaga postur kita kalau misalnya duduk. Ya ini awalnya mungkin nggak enak, tapi lama ini ya buat untuk kesehatan lah ini dipakai. Ini kalau bisa dipakai, jangan. Biasanya kalian nggak pakai ini sih, tapi harusnya pakai saja. Ini ada, ini bisa dicuci ternyata, nih ada ratingnya. Terus di paling atas tadi itu sebenarnya ada ini. Nah, congratulations ya, ini sambutan dari Secret Lab lah. Terus mereka nge-suggest kalau misalnya kalian ada teman itu lebih baik, karena tadi berat banget. Gue perlu dibantuin sih tadi, ini berat banget. Ya ini terus dibaca, ada warning-warningnya dibaca. Terus di sini buku ini sebenarnya manualnya gede banget, supaya kita bisa ngerakitnya. Dari jauh ngeliat juga enak. Terus ini ada box kontennya, jadi tadi udah disebut juga ada headnya. Oke, jadi tadi isinya ada head pillow, ada lambar, terus jelasnya ada besi untuk naruh rodanya pastinya, terus ada ini aksesoris box yang bentuknya kayak kotak sepatu. Ini sih isinya banyak banget, ada rodanya rapi banget taruhnya. Ini buat nutup sampingnya. Terus ini ada apa? Pegas-pegasnya gitu lah, pegas-pegas buat adjust ketinggiannya. Terus di sini juga kasih toolkit sama dia. Di sini ada kayak obeng-obeng, ada kunci L, ada ya ini obeng kan namanya ya, itu skrup. Nah ini ada skrupnya magnet, ini pegangannya skrupnya magnet, jadi tinggal ngaco tuh, keras juga ya. Terus apalagi ini ada kunci L nya, pasti ini kunci L nya, ini pakai buat nanti buat nge-setup semuanya sih. Ini juga bisa dipasang kebalik. Terus juga di situ ada satu dokumen nih, welcome to the comfort. Ini belakangnya Secret Lab Access. Ini ya sebenarnya kayak kartu apa ya, garansi enggak juga sih, ini kayak suggestion doang. Jadi kita di sini bisa dapat tambahan 2 tahun garansi. Jadi total kita punya 5 tahun katanya. Jadi mungkin basicnya kita udah dapat 3 tahun garansi, ditambah 2 tahun lagi kalau kita foto terus kita post di sosmed dengan hashtag Secret Lab. Terus nanti tinggal klaim ke webnya, kita dapat extend 2 tahun lagi. Terus ini juga dikasih tahu cara perawatannya. Ya jangan berkeringat, jangan bare skin, nggak pakai, ya pokoknya berpakaian lah kalau duduk di sini. Terus jangan kena air, ya standar. Don't abuse ya, jangan di macam-macam aneh-aneh. Terus jangan pakai hair dryer, keep pets away, jangan ya, karena ini bahannya kulit. Kayaknya kalau ada binatang ya rusak sih kalau kecakar dan lain-lain ya. Di sini juga ada cairan-cairannya buat merawat, ini kan PU leather kulit. Jadi dia jualan juga nih, ada pembersih-pembersihnya, tapi harusnya sih sekedar tisu basah buat ngelap sehari-hari seminggu sekali kayaknya cukup sih. Kalau kalian mau lebih lagi nih ada cairan-cairannya, bisa kalian beli. Ya ini juga ada tilt mechanism namanya. Ini apa ya bahasa Indonesia ya? Buat nge-adjust tiltingnya, misalnya kalian mau nggak terlalu tegap, mau agak nyandar dikit tuh bisa, ada mekanismenya. Ya ini berat juga sih. Terus apa? Ada backrestnya, yang pasti backrestnya ya bentuknya kursi racing, ada logo Secret Lab-nya, ada logo Omega-nya. Nah ini juga apa, jahitan di pinggirnya warna hitam, tapi kalau misalnya ada versi lain warnanya itu warna emas tuh keren banget sih. Sebenarnya itu kalau buat di shot lebih bagusnya itu lebih cakep yang warna emas, itu namanya pastel kalau salah. Kalau ini namanya black versi 2. Ada lagi yang stealth yang warnanya emas itu bagus banget sih, tapi sebenarnya gue nyari yang agak low profile, jadi gue pilih yang hitam ini aja.
Tapi kalau misalnya kalian mau yang looks-nya lebih cakep, sebenarnya yang stealth yang warna emas itu. Terus ya pasti ada kursinya, ada armrestnya juga udah dipasang. Di sini armrestnya 3D, movementnya jadi bisa naik turun, terus bisa geser kanan kiri, terus bisa dibengkokin kanan, ya bisa diputar belok kanan kiri juga. Jadi 3 arah. Nah, kalau biasanya cuma naik turun kan ya. Terus ada apa lagi ya? Di sini mereka sering warning bagian belakangnya itu. Jadi waktu instalasi ada besi yang jangan kalian pegang atau jangan kalian tarik ya, supaya itu nggak nutup atau mungkin ngerusak kursinya sebelum kalian pasang. Jadi sebelum diinstal jangan main-mainin bagian sebelah kanan kursinya itu sih, yang mereka warning dari awal sampai akhir ada warningnya semua. Ya mungkin banyak kejadian. Jadi lebih baik hati-hati bagian itunya aja. Sisanya harusnya nggak masalah sih. Nah di sini ada wheelbase. Ya ini buat naruh roda-rodanya. Bentuknya kayak bintang, ada 5 roda. Ini dari besi, kuat banget, berat banget. Nah ini berat-beratnya kayaknya dari sini juga sih salah satunya. Nah terus ini kursi kita beli ini versi 2020. Jadi nah ini kalian perlu perhatiin kalau misalnya kalian nggak beli langsung dari toko resminya. Kalian perhatiin juga ini versi 2019 atau versi 2020 atau yang lain. Karena versi 2019 sama 2020 bedanya itu ada banyak juga sih. Siapa tahu nanti ada 21, ada improvement lainnya. Nah selanjutnya kita coba lanjutin rakit ya. Kita cobain rasanya gimana ini. Nah, tadi kita udah selesai rakit nih. Waktu rakitnya itu agak susah sih untuk kalian kalau misalnya sendirian. Jadi, kalau bisa kalian cari satu orang lain untuk bantuin. Karena kalau sendiri kayaknya hampir nggak bisa sih. Jadi agak susah kalau misalnya kalian perhatiin, kita agak berkutat lama masangin ini ke sini tadi. Masangin bawahnya, dudukannya, sama sandarannya. Itu agak susah sih kalau sendirian. Soalnya agak berat dan agak besar. Agak sulit juga. Nah, terus tadi rakit sebenarnya nggak ada kesulitan selain yang tadi masang dudukannya sama sandarannya. Kalau masang rodanya gampang banget, tinggal dipasang doang tuh langsung jadi. Terus masang hidroliknya juga cuma dipasang doang, nggak ada pengencangan apa-apa, udah langsung gini doang. Tuh nggak tahu di plus atau minus ya. Nah, terus yang perlu kalian perhatiin tuh sebenarnya yang bagian sini, bagian yang penyambung antara sandaran sama dudukannya. Yang dia selalu warning dari awal, dari buka box sudah ada warningnya. Terus di kursinya juga ada warningnya, di mana lagi, di skrupnya pun ada warning. Jadi warningnya ada sampai 3 kali atau 4 kali. Karena ini mungkin kalau misalnya kalian angkat ini yang buat ngejasnya ini sebelum ada pasang belakangnya, itu bisa jadi ngerusak kursi dudukannya. Kalau misalnya udah ketutup kayaknya udah agak susah kalau untuk kalian angkat lagi. Jadi itu penyebabnya mereka jagain banget. Terus apa lagi ya? Udah sih, semuanya gampang sih perakitannya, sebenarnya gampang, cuman agak besar dan berat bagian tadi, bagian sandarannya agak susah aja. Selebihnya udah enak. Terus pengalamannya dipakai duduk enak banget, enak sih walaupun keras. Sebenarnya ini keras, nggak empuk sih sebenarnya, cuman di badan enak sih karena ada ini memori pillow-nya, enak banget. Ini enak banget. Nah ini sebenarnya kita tadi gua sama Sisen agak berdebat, ini sebenarnya begini atau begini. Menurut kalian gimana? Karena kalau misalnya begini itu ngejaga postur kalian, punggung kalian biar nggak bongkok kan, jadi begini. Karena kalau setahu gua itu postur kalau orang nge-gym biasanya mereka
jaganya pakai tangan ini di belakang kalian, di belakang punggungnya itu harus ada slot bisa masukin tangan begini. Jadi itu gue pikir bisa diganti pakai ini. Tapi kalau begini itu nyangga, biar kalian nggak terlalu masuk ke dalam kursi sini sih, mungkin kalau misalnya kalian terlalu kecil seperti gue. Nah gitu sih. Terus apalagi ya, ini paling pengalaman dulu ya, pengalamannya sih enak sih ini tuh. Tapi yang paling gue suka dari kursinya adalah ini, armrestnya bisa diatur. Kalau naik turun sih semua kursi ada ya, bisa naik turun. Terus di sini ada locking buat ngetiltingnya, tapi berat ya gitu deh. Terus yang paling enaknya itu armrestnya, dia bisa naik turun juga. Nah ini ada sedikit isu sih, ini nabrak deh kalau misalnya terlalu bawah. Terus ini dia bisa ngejauh ngedeket. Nyangkut, tunggu bentar ya. A few moments later. Nah ini bisa jauh dekat. Ini supaya ya sesuai nama pundak kalian, supaya nggak terlalu ya gimana, biar nggak terlalu tegang pundak kalian. Ini bisa disesuaikan jauh dekatnya. Terus ini juga bisa dibelokin kanan, kayak bisa keluar ke dalam. Ini bisa aja misalnya mouse kalian mau gerakin mouse jauh, ya biar tumpuan kalian agak jauh bisa dikeluarin. Atau kalau mau main game HP biasa kan tangannya ngedempet banget ke badan kan. Ini bisa sih pakai ini. Ini di game, jadi mau main game gini tuh enak banget. Bisa disesuaikan ngedeketin ke badan kalian. Nah udah enak banget ini. Pundak kalian nggak capek, punggung kalian enak. Ya, terus posisi ke mata juga pas sih. Jadi bisa pas ke tangan kalian, bisa dinaikin. Enak banget. Oh ya, ini kan tip ya. Ini yang kita beli ini Omega, seri Omega. Ini yang versi leather PU leather versi 2. Ini versi yang kosan namanya Black V2 versi 2, jadi versi 1 versi 2, ada versi 3 juga. Yang ini yang kita beli ini kebetulan masih keluaran 2020, jadi kalau kalian beli di toko lain atau kalau misalnya kalian mau perhatiin, siapa tahu ada versi 2021, 2022, kalian perhatiin ininya, ada tulisannya, karena setiap tahun harusnya mereka ada revisinya, ada perbedaannya. Contohnya kalau 2018 ke 2020 bedanya tuh ada di armrestnya, ini agak beda sih. Sebelumnya nggak ada tombol ini kalau nggak salah. Terus, nah ini kan versi Omega. Ada yang versi Titan ya, kalau misalnya kalian tingginya kurang dari 180 atau 175. Ya kalau misalnya di 180 kalian bisa pakai yang ini Omega aja. Kalau misalnya kalian 175 ke atas, kalian bisa coba lihat yang Titan. Versi Titan itu jadi lebih gede. Dan perbedaannya tuh mereka nggak kasih ini memori pillow yang di bawah lumbar ini, karena di kursinya sendiri udah ada lumbarnya sendiri. Jadi di sini nanti ada kayak apa ya? Ada knopnya lah, di sini bisa buat di adjust ke punggung kalian, jadi nggak pakai ini lagi, jadi langsung ada di kursinya. Itu bedanya Titan sama Omega sih. Nah tapi kalau misalnya kalian tingginya di bawah 175, jangan dipaksain juga beli Titan, pakai Omega aja cukup sih, daripada kalian pakai sesuatu yang kegedean kan, itu bisa jadi merusak badan kalian. Karena ini pakai memori pillow ini sebenarnya udah ngebantu banget, udah ngikutin bentuk badan kita. Ini sebenarnya agak panas sebenarnya, karena sebelumnya gue pakai yang kain gitu. Selama ini gue pakai kain, itu kalau misalnya nggak pakai AC pun masih ada sirkulasi lah ya. Tapi kalau misalnya ini kayaknya agak panas, tapi kalau misalnya di ruang AC harusnya nggak masalah. Terus untuk ngebersihinnya, maintenance-nya harusnya cukup pakai tisu basah. Kalau kalian nggak ada cairan lain, harusnya cukup seminggu sekali. Ada yang versi soft fabric, jadi itu yang bentuknya yang kain, jadi lebih adem. Tapi untuk ngebersihinnya mungkin kalian perlu vakum, karena kalau misalnya dipakai tisu basah doang kayaknya nggak bisa. Dan kalau misalnya kalian punya hewan, mungkin yang PU leather, karena kalau misalnya yang fabric, kalau misalnya ada bulu-bulu hewan kalian nyangkut itu susah banget, harus di vakum. Nah terus kalau misalnya kalian ketumpahan sesuatu di kulit ini harusnya nggak nyerep, jadi ya secepatnya dilap aja. Sedangkan kalau misalnya yang soft fabric tadi yang kain, itu kalau ketumpahan ya kayak kain udah nyerep, jadi udah agak susah. Nah itu kalian bisa jadi pertimbangan buat kalian mau pilih yang leather, yang kulit ini, atau yang fabric tadi, yang soft fabric. Itu sesuai nama penggunaan kalian aja, preference kayak gimana. Nah ini seperti yang udah gue mention di awal juga, ini gue pre-order 45 hari, karena waktu gue beli, gue ada masukin keranjang, terus tiba-tiba habis di depan mata gue. Nah itu jadi gue PO 45 hari lebih sih. Mungkin berapa minggu ya? 45 hari itu berapa minggu? Oke, jadi gue kurang lebih PO-nya sampai 7 minggu sih mungkin. Terus baru dikirim barang ini. Harganya waktu PO gue ini harganya yang ini berarti yang PU Leather Black versi 2 Omega 2020 ini gue beli harganya 6,7. Mungkin harganya udah naik. Mungkin kalau misalnya kalian mau nunggu yang versi 21 siapa tahu ada, tapi nggak tahu juga sih.
Ya ini barang cepet banget habis, jadi kalau misalnya kalian ada uangnya terus ya udah pengen beli, kalau bisa langsung cepet pesen aja karena ini nunggunya main lama juga. Dan worth penungguannya, ya nunggu setiap sebulan lebih untuk nunggu yang senyaman ini oke sih. Nah ini kalau menurut kalian kemahalan, ini tergantung kalian sih, karena buat kalian yang sering spend setengah hari kalian di depan komputer atau mungkin duduk, ini disebutnya sih investasi ya, karena ini untuk menjaga postur badan kalian juga supaya nyaman juga. Itu yang terpenting adalah lebih ke postur dan kesehatan sih sebenarnya. Kalau misalnya kursi biasa sebenarnya bisa kan, tapi cuman dengan kursi yang ergonomik ini yang bisa di adjust tingginya, armrest bisa diatur, backrest bisa diatur, bahkan ada memory pillow-nya. Ini worth sih sebenarnya. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan barang-barang keren lain yang kita bakal review. Bye.